Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pariksa Putra Pratomo dengan NIM 187241053. dan saya Bari Muhammad dengan NIM 187241028. Oke, jadi kami akan mempresentasikan hasil dari yang telah kami temukan, yaitu faktor penentu keberhasilan strategi IT dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Baik, dari latar belakang dulu, di tengah percepatan transformasi digital dan persaingan bisnis semakin kompleks, strategi teknologi informasi dan sistem informasi atau ITIS tidak lagi hanya berperan sebagai pendukung operasional, mereka sebagai penggerak utama dan perubahan dan inovasi. Peran strategis IT dan IS kini semakin signifikan dalam merancang ulang model bisnis, mempercepat proses, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi masih kesulitan menyelaraskan strategi IT dan IS dengan strategi bisnis secara optimal. Tantangan seperti cepatnya perubahan teknologi, ketidakpastian lingkungan bisnis, serta minimnya pemahaman lintas fungsi membuat pengembangan strategi IT dan IS menjadi suatu keharusan yang kompleks namun penting untuk menciptakan nilai nyata bagi organisasi. Baik, dengan tujuannya ada tiga, yaitu mengkaji teratur strategi IT dan IS, dengan menelusuri dan merangkum hasil-hasil penelitian akademik, yang membahas mengembang strategi teknologi informasi dan sistem informasi dalam konteks penciptaan nilai bisnis dan teknologi. Dengan poin kedua adalah mengidentifikasi kerangka dan praktik terbaik, yaitu mengungkap berbagai pendekatan, model dan cara kerja yang telah terbukti efektif dalam menyelaraskan strategi IT dan IS dengan tujuan dan arah bisnis organisasi. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi tantangan dan faktor keberhasilan, yaitu dengan menganalisis hambatan-hambatan umum serta faktor-faktor kritis yang menentukan keberhasilan implementasi strategi IT dan IS dalam menghadapi perubahan teknologi dan dinamika pasar. Baik, jadi selanjutnya adalah perkembangan konsep strategi IT dan IS dengan poinnya ada empat, yaitu ada definisi strategi IT dan IS, yaitu menurut Henderson dan Jason 2008, strategi IT dan IS adalah rencana menyeluruh yang mencakup tujuan, prinsip, dan taktik dalam penggunaan teknologi informasi di organisasi. Ya, dan ada evolusi peran IT. Dulu IT hanya mendukung strategi bisnis atau ibaratnya seperti kaca spion, dan sekarang IT menjadi pendorong inovasi dan perubahan model bisnis dari Tapscott 2011. Tantangan masa kini yaitu organisasi menghadapi ketidakpastian bisnis dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, membuat perencanaan tradisional menjadi tidak relevan, dan peran strategis IT adalah IT kini menjadi mitra bisnis strategis, bukan hanya pendukung operasional. Kolaborasi erat antara manajemen IT dan bisnis menjadi kunci keberhasilan strategi. Baik, kerangka kerja strategi IT dan IS atau AIS Strategy Framework pada dasarnya kerangka kerja strategi IT dan IS menurut Galliers 2005-2011 terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu analisis lingkungan dan organisasi, perumusan solusi tersandikan, penerapan prosedur standar, serta penyediaan layanan informasi. Kerangka ini berfungsi sebagai alat bantu pemetaan untuk membantu organisasi memahami, merancang, dan mengevaluasi elemen-elemen strategis IT. Nah, selanjutnya ini adalah proses pengembangan dinamis dari strategi IT. Next. Nah, jadi dalam proses pengembangan strategi dari IT tersebut itu ada update berkala, yang dimana nanti itu update berkala ini eh, memiliki tujuan untuk memastikan kesesuaian untuk apakah inisiatif IT yang sedang berjalan masih selaras dengan prioritas bisnis terkini, misalnya mempercepat algoritma e-commerce atau meningkatkan otomasi produksi. Lalu yang kedua mengidentifikasi celah, yaitu menemukan kebutuhan baru, misalnya meningkatkan risiko keamanan dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan peluang baru yang jika ada muncul teknologi disruptif seperti AI atau IoT, nanti tim IT itu segera dapat menilai dampak dari eh, teknologi tersebut dan menyesuaikan roadmap tanpa menunggu waktu yang lama. Nah, yang kedua itu ada implementasi enterprise architecture. Nah, jadi dari manfaat dari implementasi ini yaitu bisa memvalidasi solusi yang dimana sebelumnya itu sebelum mulai sebuah proyek nanti tuh enterprise architecture ini memverifikasi bahwa solusi yang tersebut tidak duplikatif dengan sistem yang sudah ada. Jadi bisa menghindari istilah seperti silo aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Nah, yang kedua itu ada eliminasi duplikasi yang sudah dijelaskan dari
Poin pertama dengan peta enterprise architecture ini kita bisa melihat ada dua departemen yang mengembangkan modul laporan keuangan terpisah. Nanti enterprise architecture ini akan menyarankan konsolidasi dalam satu platform yang terpadu. Lalu manfaat yang ketiga yaitu adalah visibilitas end to end. Jadi adanya manajemen yang bisa melihat hubungan antara data dengan aplikasi yang mengolahnya serta infrastruktur yang dijalankannya. Yang ketiga yaitu investment classification, yaitu nanti pada dasarnya itu memproporsikan anggarannya itu menghabiskan persentase tertentu untuk setiap kategori. Lalu ada pengukuran dampaknya seperti setiap proyek harus memiliki metrik bisnis dan revisi tahunan seperti alokasi awal di bulan tahunan agar bisa disesuaikan setiap kuartal berdasarkan hasil review strategi. Next. Yang kedua yaitu adalah critical success factors-nya. Next. Nah, jadi sukses faktor yang pertama untuk sebuah bisnis dalam IT tersebut itu strategi itu harus lahir dari pemahaman mendalam terhadap model bisnis perusahaan, bagaimana perusahaan menghasilkan uang, siapa pelanggan utamanya, dan apa proporsi nilai unik yang ditawarkan. Nah, jadi misal contohnya misalnya seperti analisis model bisnis current state, itu menggunakan eh, Canvas sebagai bisnis model Canvas untuk memetakan elemen seperti segmen pelanggan, channel, sumber pendapatan, struktur biaya, dan sebagainya. Yang kedua itu menanyakan kebutuhan, yaitu mengidentifikasi di mana IT dapat menambah nilai-nilainya. Yang ketiga yaitu update strategi IT. Next. Nah, yang kedua ya dari CSF yaitu Implement Strategic Teams, yaitu mengelompokkan rangkaian program dan proyek IT yang berdasarkan fokus utama. Nah, jadi misalnya di sini contoh temanya ada transformasi digital pelanggan, aplikasi mobile, portal pelanggan, chatbot, terus ada keamanan dan lain-lainnya. Nah, jadi itu manfaat yang didapatkan tuh nanti ada fleksibilitas dan adaptasi. Nanti misalnya kalau ada prioritas, perubahan prioritas, nanti tim IT itu bisa menggeser anggaran dan tenaga kerja antar proyek dalam satu tema dengan lebih mudah. Lalu ada pelacakan kinerja. Nanti misalnya response time atau pemuasan pengguna itu akan lebih terstruktur. Lalu manfaat yang ketiga itu komunikasinya lebih jelas. X. Yang ketiga itu involve the right people, yaitu involve the right people itu apa ya? Yang ketiga itu adalah involve the right people, yaitu melibatkan orang-orang yang terpercaya atau memiliki bidangnya apa memiliki skill dalam bidangnya. Jadi nanti tuh misalnya dalam peran kepemimpinan nanti tuh ada dukungan eksekutif yaitu misalnya CEO, CFO dan CIO harus terlibat langsung dalam penentuan prioritas IT, misalnya menandatangani inisiatif strategis atau meninjau hasil secara berkala. Yaitu yang kedua lalu ada IT Steering Committee, nanti gabungan antara manajer bisnis dan manajer IT yang bertugas untuk menilai dan menyetujui proposal proyek. Nah, nanti eh, dalam sumber daya manusia tersebut nanti juga bisa dilakukan kolaborasi lintas fungsi, yaitu bisnis unit leads, misalnya kayak kepala pemasaran, kepala operasional yang memberikan masukan kebutuhan nyata di lapangan. Dan nanti ada tim IT juga yang mengubah kebutuhan menjadi solusi teknis dan eh, hal yang dapat dilakukan yaitu rapat bulanan untuk mensinkronisasikan tujuan, menghasilkan hambatan dan memastikan proyek berjalan sesuai ekspektasi. Next. Nah, yang keempat dari CSF yaitu IT Business Partnership. Jadi eh, tugas IT itu nggak cuma menjalankan perintah, cuman harus ada pola pikir untuk bahwa tim IT itu merupakan adalah mitra partner strategi bisnis. Nah, jadi sini misalnya kayak colocation, anggota inti tim IT itu ditempatkan secara berkala di area bisnis, misalnya marketing, untuk memahami proses sehari-hari dan membangun kepercayaannya. Nah, nanti bisa dilakukan juga seperti gabungan dalam proyek besar. Nanti eh, staff IT dan staff bisnis itu bisa digabungkan untuk mempercepat feedback loop. Nah, nanti juga ada service level agreement yang tidak mengacu pada uptime, tetapi juga
KPI bisnis seperti waktu onboarding pelanggan baru. Next. Nah, yang terakhir yaitu menyimbangkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, nanti contohnya di sini yaitu kebutuhan operasional jangka pendek, yaitu memastikan sistem berjalan stabil, memperbaiki bug, dan memenuhi permintaan darurat. Nah, lalu yang jangka panjang yaitu misalnya seperti investasi, adopsi teknologi baru, dan riset pengembangan. Nah, strateginya di sini yaitu untuk mengalokasikan slot prioritas, misalnya kayak alokasikan 20% sumber daya untuk inisiatif jangka panjang, sedangkan 80% untuk operasional dan proyek prioritas jangka pendek. Lalu membuat roadmap dan mereview impact setiap bulannya untuk mengevaluasi apakah inisiatif jangka panjang masih layak dan menyesuaikan jika ada percepatan tren digital. Next. Nah, jadi kesimpulannya dari eh, PowerPoint ini yaitu adalah tantangan dari strategi IT. Jadi kurangnya struktur atau tata kelola pemerintah yang mendukung lintas fungsi. Misalnya banyak organisasi yang memisahkan struktur pengambilan keputusan IT dan bisnis, dan IT itu hanya dilibatkan setelah keputusan bisnis dibuat. Lalu ada tanpa tata kelola terpadu, IT hanya berperan reaktif bukan proaktif, sehingga sering terlambat mengadopsi teknologi baru. Lalu, nan- lalu di dalam tantangan tersebut juga ada model pendanaan belum berskala, perencanaan dan penganggaran tahunan yang kaku, dan keterbatasan keterampilan strategis dan inovasi di kalangan pemimpin. Nah, jadi itu banyak nanti eksekutif IT yang terbiasa memelihara eh, sistem daripada berpikir strategis. Eh, Inovasi-inovasi gitu biasanya sering ditunda atau dibiarkan. Nah, lalu juga kebalikan terhadap manajemen bisnis yang tidak memahami potensi IT sehingga kolaborasi kurang optimal. Nah, jadi dari tatanan tersebut eh, perlu adanya di perlu adanya proses tersusun dan dinamis, yaitu contohnya perusahaan membangun proses yang menggabungkan elemen enterprise arsitektur, mereview bulanan, dan klasifikasi pendanaan seperti dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu strategi IT tidak boleh bersifat statis, harus disesuaikan dengan evolusi model bisnis dan landscape teknologi. Dan ada penerapan 5 critical success factors yang tadi dijelaskan, yaitu tadi ada membangun model bisnis, tema strategis, mendapatkan orang yang tepat, kemitraan IT bisnis, dan menyeimbangkan jangka pendek dan jangka panjang yang akan memperoleh keunggulan kompetitif. Nah, next. Oke, mungkin itu saja dari presentasi kami. Ini adalah sumbernya, sumber jurnal, sumber artikel yang kami dapatkan yaitu yang berjudul Developing Information Technology Strategy for Business and IT Value. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi ini. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.